Bar, new with multigrain. Dipersembahkan oleh Inilah saatnya duduk bersama dan bicara, saling menghargai nyawa manusia, sadar akan rekaman perbuatan di dalam buku karbu, dan ingatan alam akhirat. Ahimsa tanpa kekerasan menjaga martabat bersama. Anekanta, memahami dan menghayati keanekaan dalam kehidupan bagaikan keanekaan di dalam alam. Menerima hidup bersama dengan golongan-golongan yang berbeda. Lalu duduk berunding tidak untuk seragam. Lalu duduk berunding tidak untuk seragam, tetapi untuk membuat agenda bersama. Inilah saatnya. Inilah saatnya. Ya saudara-saudariku, Inilah saatnya bagi kita. Di antara tiga gunung melekuk rembulan. Ya, itu tadi adalah cuplikan ketika Basuki Cahayapurnama dan Anies Rashid Baswedan membacakan puisi di ulang tahun ke-7 Mata Najwa November tahun lalu. Yang jelas tantangan ke depan masih akan besar, masih akan panjang. Saya ingin ke Mas Kodari. Mas Kodari, realistis. Apa tantangan yang akan dihadapi oleh gubernur yang terpilih lewat hasil quick count ini, Mas Kodari? Saya kira ada 3 tantangan ya. Tantangan yang pertama tentu saja soal keamanan. Dan untungnya untuk soal keamanan ini sampai hari ini, sampai detik ini saya kira kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sangat kondusif. Pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukkan pilkada bisa jadi konflik pada tataran masyarakat apabila dari calonnya tidak legowo. Kalau kita lihat pernyataan dari Anies Baswedan, dari Basuki Cahayapurnama, semuanya adem lah. Sehingga untuk poin pertama ini saya kira tidak akan jadi masalah. Tantangan kedua adalah soal transisi pemerintahan. Untuk kita ingat bahwa masa jabatan Basuki dan Jarot itu masih akan terus berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun ini. Jadi masih ada 6 bulan ke depan. Saya kira memang harus ada upaya untuk di satu sisi pasangan Anies dan Sandi untuk menahan diri, untuk tidak terlalu banyak memberikan komentar, apalagi kritik terhadap Basuki Jarot. Karena mereka berdua walaupun sudah kalah di pilkada hari ini masih legal dan legitimate untuk menjadi pemimpin Jakarta sampai Oktober yang akan datang. Nah, di luar itu memang perlu ada komunikasi. Menurut saya komunikasinya insya Allah akan lancar. Karena sebetulnya kalau kita lihat program-program kerja dari Anies dan Sandi, itu banyak miripnya kok dengan Basuki Jarot. KJP ditambahin plus misalnya begitu, ya kan, KJP plus. Lalu bicara mengenai transportasi, sama-sama berpikir mengenai transportasi yang terintegrasi. Mungkin yang agak berbeda itu barangkali soal DP 0% dan reklamasi. Tetapi kalau soal reklamasi, 0%. Langsung dikoreksi tuh. DP 0 rupiah, ya 0 rupiah. Tapi kalau 0% ya 0 rupiah juga ya. Nah, 0 rupiah. Oke ya. Jadi Pokoknya kalau soal terimanya reklamasi, kayak gitu. ya kalau soal reklamasi Nurut aja. tentu akan berhadapan dengan pusat karena itu kan sebetulnya keputusan pada tingkat pusat. DP 0 rupiah. Saya kira ya dua pasangan ini harus sabar menunggu ketika mereka nanti akan dilantik dan ya pada saat itulah mereka akan melaksanakan program-program kerjanya. Nah, yang ketiga bukan saya bermaksud untuk pesimis, tapi saya agak berbeda dengan teman-teman yang tadi ada di depan dari partai politik. Sebetulnya saya pribadi agak khawatir dengan letupan-letupan yang terjadi pada pilkada tahun 2017 ini. Karena saya melihat pola yang berulang. Saya garis bawahi, pola yang agak berulang dengan pilkada, dengan pemilu presiden di 2014. Saya khawatir pola ini akan berulang kembali di masa yang akan datang. Pola Entah apa pilkada 2018, entah 2000. Di mana terjadi politik identitas.
politik identitas ini muncul. Sebetulnya kalau kita lihat yang hadir tadi ya, ini bukan bermaksud manas-manasin. Semuanya adalah cerminan orang-orang atau koalisi yang terjadi pada 2014. Satu-satunya hal yang membedakan adalah keberadaan Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan yang hari ini menjadi jagoan dari koalisi yang menang, itu adalah dulu ada di kubu yang seberangnya pada Pilpres 2014. Nah, hemat saya memang percikan-percikan ini sebetulnya menggambarkan adanya semacam problem yang agak fundamental pada tataran masyarakat kita berkaitan dengan masalah sosial ekonomi. Isu mengenai kesenjangan, mengenai pertumbuhan ekonomi, mengenai koefisien Gini, mengenai suku, agama, dan ras, itu dia bercampur baur di sana. Dan pada momentum tertentu ketika terjadi kontestasi, persoalan di bawah permukaan ini kemudian menjadi muncul. Nah, saya kira kalau tidak diselesaikan persoalan yang fundamental ini pada tataran pusat, pada tataran nasional sebagai sebuah upaya bersama, kita akan terus berhadapan dengan rasa sakit hati, ya, berhadapan dengan rasa sedih, berhadapan dengan permusuhan yang akan terus berulang di 2018, 2019, dan yang saya khawatir bahwa di suatu masa nanti ini bukan sekedar kontestasi pada tataran politik, tetapi pada tataran ideologi, dan pada saat itu kita akan menjadi masyarakat yang terbelah, dan itu berbahaya. Itu berbahaya dan mengkhawatirkan begitu. Karena tadi Anda katakan polanya berulang. Iya. Tapi kalau pola itu kan berarti harus sudah terjadi lebih dari 2 kali lah. Iya. Sebelum 2014, polanya apa? Saya kira momentum itu mulai muncul 2014. Itulah sebabnya kemudian berarti saya mengatakan baru ini berulang. 2014, 2017, Betul. dan berarti pertaruhannya nanti apakah akan berlanjut di 2018 tahun depan dan 2019? Betul. Untuk sementara saya mulai menangkap kesan ya, ada aroma ya, ada bau bahwa 2018 entah di pilkada mana, ya katakanlah misalnya pilkada Jawa Barat, kontestasi atau pola-pola isu seperti ini akan muncul kembali. Dan kalau itu terjadi, hakul yakin 2019 pasti akan terjadi kembali, karena 2018 dengan 2019 itu jaraknya tidak jauh. Dan di 2019 digabung pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digabung. Jadi itu satu hal yang baru. Betul. Saya bukan bermaksud pesimis, tapi mumpung semua sedang bicara tentang pilkada, mumpung kita sedang refleksi, marilah kita berefleksi lebih dalam dibandingkan dengan daripada sekedar omongan-omongan manis. Ya, ini kan cuma pilkada biasa, besok juga akan sembuh. Menurut saya tidak, ya. Jadi ini persoalan jauh lebih dalam dibandingkan dengan sekedar persoalan kontestasi pilkada. Saya mau ke Sarah, bagaimana? Politisi Gerindra, anggota DPR, Komisi 10. Topi dulu nih gitu. Enggak, saya di Komisi 8. Komisi 8, maaf. Enggak, tapi memang saya sangat setuju bahwa memang ada hal-hal yang sangat fundamental, hal-hal yang sangat basic yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dalam arti apa? Sosial ekonomi misalnya. Kalau misalkan kita melihat isu-isu yang sekarang muncul, apakah itu isu SARA atau isu yang lain-lain, sebenarnya saya yakin seyakin-yakinnya sebenarnya Indonesia ini adalah negara yang menyadari bahwa kita lebih kuat kalau kita bersatu. Ya, kita menyadari bahwa ini bineka, tapi kita juga bineka tunggal ika, artinya kita kuat dengan persatuan Indonesia. Tetapi ini kenapa langsung muncul dan kok sepertinya gampang panas dan seterusnya. I really believe bahwa dengan melihat kondisi kalau di Komisi 8 itu kan berhubungan dengan Kementerian Sosial. Artinya kita melihat Kartu Keluarga Sejahtera, PKH, kelompok usaha bersama dan seterusnya. Program-program ini is just touching the surface. Dan masalah ekonomi sekarang, tadi kita baru aja ngobrol ya Mas Tompi, di mana kita melihat di Jakarta aja banyak sekali businesses yang going under gitu ya, yang mulai tutup dan seterusnya. Karena apa? Karena sebenarnya masalah ekonomi ini masih jadi kekhawatiran Mas Kodari tadi sangat beralasan, maksudnya mendasar kekhawatiran itu. Saya sekali lagi saya juga masih sangat muda sangat baru dalam hal politik, tapi the more I go into politik kayaknya kok the more I know that I don't know much, karena di balik ini ada ini, di balik ini ada ini. Okay. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi, kayaknya susah untuk kita bisa menyelesaikan masalah-masalah moral dan hal-hal yang lain. Okay. Karena the basic needs of the people belum terpenuhi. Realistiskah tadi prediksi Mas Kodari? Saya sangat setuju sih. Saya melihat permasalahan yang sama, fenomena yang sama. Bagaimana sekarang masyarakat itu sangat gampang terkutup-kutup gitu, ya. Dan yang dikhawatirkan adalah kutub ini akan semakin membesar nantinya.
kutub yang sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Pilpres yang lalu. Ini masih berlanjut, masih belum banyak yang bisa move on dari luka lama, ya, kekalahan pada masa itu. Lanjut, dan ini kalau saya ngelihat sebenarnya pilkada sekarang ada unsur dalam tanda kutip balas dendamnya. Gitu ya, seolah-olah ya. Gitu, dan ya mudah-mudahan yang tadi kita maksud lah. Kita pengennya udah cukup, ini segera harus dibereskan gitu. Karena semakin lama dibiarkan, kutub ini akan semakin besar, dan yang dikhawatirkan di 2019 itu akan lebih gontok-gontokan lagi sih. Saya boleh ngomong nggak? Kalau misalkan ngomong tentang balas dendam, kayaknya itu juga nggak fair. Ya, No, bukan bukan mereka. sayanya, bukan sayanya. Tapi Maksudnya karena ada unsur balas dendam dengan berkaitan Karena 2014. memang tadi Mas Kodari katakan Iya, aktornya ngomong tentang 2014 aktornya hampir gitu sama kan. persis Iya, aktor-aktor iya. sekitarnya. So, hanya- I think Kalau it's kita mau unfair to say berpendapat that secara fair, completely. ya, kita harus melihat begini. Pada saat pemilihan pilkada ini pun, ya, yang diserang tidak hanya Pak Ahok, Pak Jokowi pun jadi bahan sasaran gitu. Dan itu kita harus akuin, memang ada gitu ya. Saya tidak bilang semuanya. No. Ada bagian dari masyarakat yang masih terjebak di lingkaran setan itu, gitu. Nah ini yang Bagaimana? Boleh ngomong ya, boleh ngomong ya. Sebentar. Saya nggak nuduh siapapun jadi setan ya. Saya cuma bilang circle ini nggak benar, ini nggak sehat. gitu. Maksudnya lingkaran situasi yang Lingkaran tidak situasinya. lingkaran situasinya yang Soalnya kemudian saya tidak ngomong mengenakan. lingkaran setan dia langsung tuh. Nggak Bagaimana, aja, Sarah? tenang. Kita nggak oversensitif kok. Nggak oversensitif kok. Nah, jadi- Tapi saya semangat kita sama ya? Sama. Semangatnya Karena sama, Gini, I harus think membaik. as long as kita betul-betul memperjuangkan untuk persatuan Indonesia, memperjuangkan untuk Indonesia yang lebih baik, pasti ujung-ujungnya akan ketemu. Kalaupun Tapi kalau secara ketemunya nun jauh di sana fundamental- repot juga ya. secara Ujung-ujungnya kalau masih berapa puluh fundamentalnya tahun nanti kemudian. nanti berbeda karena kita punya pendekatan yang berbeda untuk bagaimana menyelesaikan masalah di masyarakat, ya oke, that's fair gitu. Tapi untuk kita bisa masuk ke situ, kalau misalkan itu tidak, if Gini. masyarakat masih nggak mandiri. Saya minta Mas Kodari. But can I just tadi yang tentang, tadi kan saya di-cut dulu nih waktu yang saya mau jawab tentang balas dendam. Kenapa saya bilang itu nggak fair? Karena tentunya kalau misalkan kita fokus pada balas dendam, I'm sorry to say ya, kayaknya harus sini Mas. Habis masih ya ada. airnya. Coba Masih ada, tolong silakan. ditambah airnya Tommy karena haus. Masih, karena kita nggak bakal mendukung orang yang tadinya jelas-jelas Menjadi juru bicara. menjadi juru bicara dan going against us very openly. Kita betul-betul harus melihat bagaimana untuk Jakarta yang lebih baik. Mas Kodari. Ya memang ya ini sebetulnya kan contoh bagaimana ketika kita kembali ke belakang sedikit ya pembicaranya menjadi seru kembali. Buat saya begini, persoalan ekonomi ini kan sebetulnya something is missing. Sesuatu yang missing banget dalam proses reformasi kita semenjak 98. Ketika tahun 98 kita mengalami proses perubahan politik, waktu itu kondisi ekonomi kita sedang sulit-sulitnya. Tetapi sebetulnya dalam era kira-kira 10 tahun ke belakang, terutama di era pemerintahan Pak SBY, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Dan itu didorong oleh dua hal, komoditas. Pertama sawit, yang kedua batu bara. Oke. Nah pada saat itu banyak lahir tokoh-tokoh konglomerat-konglomerat baru. Nah komposisi-komposisi semacam ini yang kemudian menciptakan semacam konstelasi yang mudah ditafsirkan atau diframing sebagai sebuah agenda politik tertentu begitu. Nah itu yang terjadi dengan pilkada Jakarta maupun pada pilpres kemarin. Tetapi paling nyata, paling kelihatan pada pilkada tahun ini. Karena apa? Kebetulan calon yang muncul itu seperti masuk ke dalam lingkaran, ya, mengisi dot-dot yang formula yang saya sebutkan tadi itu. Itu yang saya maksudkan sebetulnya yang terjadi sekarang ini, ya kontestasi ini, sebetulnya mencerminkan atau refleksi dari apa yang terjadi di bawah. Kalau di bawahnya tidak kondusif terhadap semacam itu, jualan-jualan begini nggak laku. Does not ring the bell, kira-kira begitu. Nah ini karena di bawahnya ini belum beres, maka kemudian di atasnya akan rame. Karena itu ya penting sekali bagi pemerintah pusat untuk bisa memiliki rencana dan program kerja ekonomi untuk satu, mengurangi kesenjangan ekonomi, dua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, yang ketiga, memang menciptakan motor-motor pertumbuhan ekonomi baru yang tidak bisa diframing dengan cara tertentu yang selama ini membuat kita terbelah-belah dan terkotak-kotak. Terima kasih Mas Kodari. Baik.
Kakak Tompi terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Kakak Sarah terima kasih sudah hadir. Selamat bekerja untuk keduanya. Selamat bekerja untuk melanjutkan. Selamat bekerja untuk calonnya, Sarah. Terima kasih. Kami masih akan kembali setelah pariwara. Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh